Oke, jadi CPOB itu apa? CPOB itu tata cara pembuatan obat yang baik, yang merupakan pedoman wajib buat semua industri farmasi tanpa terkecuali. Mau dia PMA, mau dia PMDN, kalau lu ada di Indonesia, kalau lu mau masarin obat di Indonesia, berarti lu harus ikutin aturan mainnya. Berarti lu harus ikutin aturan di CPOB. Apa sih tujuannya? Tujuannya kita menghasilkan obat yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Atau gampangnya biasa disingkat MMA ya. Mutu, manfaat, aman. Itu tujuan kita. Nah, tujuannya apa sih diberlakukannya CPOB itu? Pertama, udah jelas menjamin obat dibuat secara konsisten. Jangan sampai kayak misalnya cowok deketin cewek nih, oh awal-awal deketin, wah usahanya bagus banget gitu kayak, tapi lama-lama kayak udah aja melempem. Bikin obat juga jangan kayak gitu ya. Awal-awal pas lagi baru produksi atau awal-awal baru daftarin produk ke Bepom, kayak produksinya bagus, rapi, kualitasnya terjaga, lama-lama nantinya melempem. Nah, nggak boleh kayak gitu kan. Kayak gimana caranya kualitas obatnya dari awal kita dapat nomor registrasi sampai kapanpun dia kualitasnya selalu konsisten. Terus harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Balik lagi kayak yang tadi dibilang, kita mau masarin obat di Indonesia atau kita mau masarin obat misalnya kita mau ekspor nih ke luar negeri, ya kita harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di negara tempat kita mau ngejual produk kita. Terus, udah jelas biar obat yang dibuat itu sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan tujuan penggunaannya. Acuannya bisa lihat di mana? Bisa lihat di peraturan Badan POM nomor 34 tentang cara pembuatan obat yang baik. Oke, ini beberapa aspek-aspek di CPOB 2018. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan perubahan-perubahannya dari CPOB 2012 apa ke CPOB 2018 jadi kayak gimana. Oke, oke. Kita bahas sedikit tentang perubahan CPOB 2012 ke CPOB 2018. Hmm, kalau kita lihat yang beda pertamanya itu bisa kita lihat dari aspek pertama atau bab pertama ya, tentang sistem mutu atau quality management system. Nah, di CPOB 2018 ada istilah yang mungkin baru sama-sama kita kenal ya. Ada yang namanya manajemen puncak. Apa sih manajemen puncak? Tujuannya apa sih? Tujuannya memastikan bahwa industri farmasi tersebut telah melaksanakan atau menjalankan sistem mutu sesuai dengan CPOB. Jadi, dia harus memastikan semua elemen, semua aspek yang ada di industri farmasi tersebut harus memenuhi sasaran mutu yang udah ditetapkan. Entah dari segi organisasi, entah dari segi teknis, entah dari segi apapun. Manajemen puncak. Jadi kayak semua elemennya, gabungannya kayak suatu sistem yang memang kita bikin buat menjamin mutunya tuh sasaran mutunya tuh tercapai gitu ya. Oke. Hmm, bedanya CPOB 2012 sama CPOB 2018 dari segi mutu. Kalau di CPOB 2012, kita memastikan mutu obat, mutu sediaan kita itu dari yang namanya quality control atau pengujian mutu. Jadi ya kita bikin obat, mutunya kita tentukan di akhir. Ya, kita cek, oh produk kita tuh sebenarnya udah sesuai belum sih kualitasnya? Udah memenuhi syarat belum sih kualitasnya? Kalau dulu kayak gitu sistemnya. Kalau sekarang kayak gimana? Apa bedanya? Kalau sekarang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan yang namanya
QBD atau Quality by Design. Di CPOB 2018, kita tidak memastikan produk kita tuh memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau enggak di akhir. Tapi kita menentukan dan kita menjamin kualitas produk kita sejak awal. Kita menjaga kualitas produk kita sejak awal. Makanya disebutnya quality by design. Jadi kualitasnya itu ditentukan sejak awal, dijaga sejak awal. Maksudnya gimana? Di QBD itu ada yang namanya quality, bukan. Ada yang namanya critical process parameter. Jadi kita perhatiin apa sih parameter-parameter kritis dari proses pembuatannya. Terus kita perhatiin juga critical material attribute. Kita perhatiin juga nih sifat-sifat bahannya kayak gimana sih. Oh, bahannya tuh harus dihandle seperti apa sih? Biar apa? Biar kita tuh bisa menjaga kualitas bahannya. Terus kualitas prosesnya. Jadi kita perhatiin nih proses-proses kritisnya tuh apa sih? Yang harus dijagainnya tuh di mana aja sih biar kualitas produknya itu terjaga dari awal sampai akhir. Terus kita perhatiin juga nih dari semua sifat-sifat tadi, dari semua proses-proses tadi, resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tuh apa? Terus harus digimanain sih tindakan penanganannya tuh. Makanya nantinya ada yang namanya quality risk management. Penanganan resikonya seperti apa? Nah, itu semua dilakukan untuk apa? Untuk memastikan kualitas produk kita udah terjaga sejak awal. Itu bedanya penerapan CPOB 2012 sama CPOB 2018. Kalau teman-teman ada yang punya masukan atau punya pemahaman lain, boleh di-sharing ya. Oke. Terus seperti yang kita tahu, untuk menjaga konsistensi kualitas produk kita, ada yang namanya pengkajian mutu produk atau PQR, Product Quality Review. Itu dilakukan secara berkala setiap tahun minimal terhadap 3 batch produksi dan dilakukan terhadap semua obat yang terdaftar, termasuk produk-produk ekspor. Biar apa sih tujuannya? Pertama, membuktikan konsistensi proses. Maksudnya konsistensi proses, biasanya kita kerja di industri farmasi, produksi rutin setiap hari. Kadang kita tidak melihat tren ya, tidak melihat tren data. Kadang yang jadi fokus kita cuman, oh oke nih, produksi hari ini IPC-nya masih oke, masih memenuhi spek, bisa jalan proses selanjutnya. Udah jadi produk jadi, dicek sama QC, oke nih. Hasilnya masuk spek. Udah dicek QA, bisa rilis. Gitu aja terus yang kita perhatiin. Tapi kita nggak ngeliat tren. Apakah dari awal kita produksi sampai detik ini, tren datanya tuh sama nggak sih? Tren kualitasnya tuh sama nggak sih? Nah, kadang itu yang nggak kita perhatiin kalau dalam kondisi rutin sehari-hari. Biasanya kita tiba-tiba ngeh nih, loh kok ternyata ada data yang out of trend ya? Loh kok ternyata dari jangka waktu tertentu ke sekarang tuh ada perubahan tren data ya? Entah misalnya tren datanya kita dapat kadar di 98%. Tiba-tiba sekarang berubah nih trennya. Kita dapat kadar 95% doang. Nah, biasanya kita bisa ada perubahan-perubahan tren data tuh pas proses PQR. Dari proses PQR. Makanya dibilang salah satu tujuannya untuk membuktikan konsistensi proses. Biar apa? Pas kita tahu nih,
kok ada perubahan tren data ternyata ya. Kita cari tahu penyebabnya. Kenapa ya ada perubahan tren data? Kita telusuri dari awal. Dari bahan bakunya, dari prosesnya. Apa nih yang kira-kira menyebabkan adanya perubahan tren data tersebut? Biar kalau misalnya ada resiko-resiko yang menyebabkan suatu hal yang fatal di kemudian hari, bisa ditangani sejak dini. Jadi resikonya kemungkinan terjadinya sangat kecil gitu. Terus kita juga harus memastikan kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi. Yes, sebenarnya nggak memungkiri juga ya, mungkin sering terjadi di beberapa industri kayak, oh nih produk udah rutin, kita nggak cek batch per batch, tapi kita lakuin tiap 10 batch sekali. Karena memang produksinya sudah rutin. Misal satu hari kita produksi bisa 3 shift berapa batch gitu. Jadi makanya kita nggak nguji tiap batch, kita nguji 10 batch sekali. Makanya bisa jadi ada yang ke-skip tuh. Nah, biasanya di proses PQR itu bisa terdeteksi kesalahan-kesalahan kayak gitu. Nah, yang terakhir, untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Bentar teman-teman. Emang dia meetingnya? Apa sinyalnya? Nggak tahu. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain, kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin ke bab yang selanjutnya, personalia. Udah jelas ya, semua personil di industri farmasi harus terkualifikasi. Gimana sih cara tetap menjaga personilnya tuh tetap terkualifikasi? Udah jelas ya. Kita harus memberikan pelatihan sebagai bentuk program continuous development. Kayak pertama, kita harus menjaga kualifikasi dari personil kita. Kedua, kayak kita nggak mau dong personil kita tuh stagnan segitu-gitu aja kemampuannya. Gimana sih cara kita bikin personil kita tuh kemampuannya jadi meningkat ya, adanya improvement. Nah, itu udah jelas kita harus kasih pelatihan. Pelatihan dilakuin minimal berapa lama sekali, teman-teman? 1 tahun sekali. Ya, pelatihan dilakuin 1 tahun sekali. Oke, terus di personalia itu ada yang 3 personil kunci, teman-teman pasti udah tahu, kepala produksi, kepala QC, sama kepala QA. Udah jelas ketiganya harus apoteker purna waktu, mereka harus standby ada di industri farmasi. Terus mereka bertiga nggak boleh ada unsur kepentingan satu sama lain, harus independen. Kenapa kayak gitu? Udah jelas ya, kepala produksi, kepala QC, kepala QA nggak boleh ada di satu kepala yang sama. Maksudnya, mereka nggak boleh ada di satu pimpinan yang sama. Biasanya di industri farmasi, pasti antara orang site, orang quality, itu kepalanya beda ya, teman-teman. Karena apa? Karena balik lagi itu tadi, nggak boleh ada unsur kepentingan satu sama lain. Jadi kayak harus independen. Orang QC kalau misalnya punya kepentingan dengan bagian produksi, otomatis nentuin kualitasnya pasti setengah-setengah dong. Kayak, oh yang penting produk gua rilis lah, kualitas mah urusan belakangan.
gitu kan. Makanya eh, harus independen, nggak boleh ada unsur kepentingan. Teman-teman juga harus minimal harus baca, harus tahu tugas dan tanggung jawab kepala QC apa, kepala QA apa, kepala produksi apa. Nggak perlu dihafal, yang penting secara garis besar teman-teman pernah baca dan tahu, oh tugas dan fungsi masing-masingnya tuh apa sih? Tuh ya, bisa teman-teman lihat di file CPOB-nya. Oke, secara umum atau garis besarnya, fungsi dari masing-masing personil kunci itu tadi apa? Pertama, kepala produksi. Udah jelas ya, tugas dan fungsinya itu mengontrol dan mengawasi bahwa produksi yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan. Udah jelas mereka orang produksi ngelakuin produksi rutin setiap hari, dari mana turunnya pertama pasti dari PPI ya, entah itu prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk yang awalnya dibikin sama orang R&D kayak, oh nih, lo lakuin proses produksi kayak gini dari awal sampai akhir. Diturunin ke orang produksi yang implementasi untuk produksi rutin. Kepala produksi tugasnya memastikan memang produksi dilakukan seperti itu. Terus, dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Udah jelas dong, biasanya industri farmasi setiap bulan sama tim PPIC ngomongin dan merencanakan jadwal produksinya mau kayak gimana. Ya. Oh, bulan ini kita kebutuhan produksinya sekian banyak nih. Berarti kita mau nentuin jadwal produksinya kayak gimana. Nah, itu harus dilakukan sesuai jadwal produksi. Terus, kalau ngomongin kepala QC tugas dan fungsinya secara umum apa? Udah jelas ya, quality control, tugasnya melakukan pengujian dan identifikasi, mulai dari bahan baku sampai jadi produk jadi. Ya, meriksa raw material, meriksa produk antara IPC, sama nanti meriksa produk jadinya. Semua diperiksa sama bagian QC. Terus, tugasnya QA. Oh, kalau ngomongin QC, nah mereka meriksa metodenya dari mana? Tetap aja, awalnya pasti dari orang R&D. Orang R&D bikin metode analisa, terus misalnya, oh udah nih, udah divalidasi, metodenya udah valid, diturunin ke orang QC. Kalau tadi R&D buat produksi, turunin ke orang produksi, buat pemeriksaan turuninnya ke orang QC. Turunin ke orang QC metode analisanya buat diimplementasikan untuk pemeriksaan sehari-hari, pemeriksaan rutin sehari-hari. Oke. Terus QA, Quality Assurance, tugas dan fungsi secara general apa? Memastikan bahwa produk jadi yang telah selesai diproduksi itu memenuhi mutu dan keamanan sehingga dapat dilakukan pelulusan produk ke masyarakat. Jadi orang produksi udah bikin, orang QC udah periksa, tugasnya QA apa? Mastiin lagi nih, produk yang udah dibikin sama orang produksi, udah diperiksa sama QC ini, memenuhi syarat mutu dan keamanan nggak sih? Udah sesuai nggak sih? Biasanya orang QA itu orang-orang yang penuh dengan rasa suuzon ya, penuh kecurigaan, kayak ada yang aneh sedikit aja, kayak harus dicari tahu ini kenapa bisa kayak gini, kok nggak kayak biasanya, ada apa nih, gitu. Itu semata-mata fungsinya buat memastikan, benar nggak sih proses pembuatannya, ada kecurangan nggak sih, gitu. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kak, maaf mau tanya. Boleh, boleh. Apa? Jadi kan kalau IPC itu adanya di QC. Kalau untuk PPIC itu dia adanya tetap di QC atau di produksi? PPIC dia departemen terpisah. Dia bukan bagian dari QC, dia bukan bagian dari produksi. Dia memang orang yang
mengatur mengatur inventory. Maksudnya gimana? Kayak gini, kita mau produksi, kan butuh beli bahan baku ya, Iya. terus kita juga butuh ngatur jadwal produksi. Nah, gimana caranya? Gimana caranya tuh industri farmasi bisa mengkoordinasikan berapa sih bahan yang harus kita beli, gimana sih jadwal produksinya, kita kayak harus produksi berapa batch dalam 1 bulan. Nah, itu dikontrolnya sama siapa? Sama orang PPIC. Makanya biasanya di industri farmasi tergantung ya masing-masing industri farmasi. Misal sebulan sekali meeting, orang marketing ngasih tahu nih demand-nya berapa sih bulan ini, kebutuhannya berapa sih bulan ini. Oh, misalnya sekian ribu batch. Nah, berarti harus ngomongin dong, oh kita harus nyiapin bahan baku seberapa banyak. Oh, nih nanti jadwal produksinya kayak gimana? Karena balik lagi, industri farmasi bukan cuman produksi satu obat doang. Jadi semua harus dijadwalin. Tapi PPIC itu bukan bagian dari produksi, bukan bagian dari QC. Dia departemen terpisah. Oke, Gitu. baik, Mbak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Kak, mau make Ya, sure Kak, boleh. Kenapa, Kak? berarti untuk PPIC bukan nggak harus orang farmasi kan ya berarti ya? Tidak harus orang farmasi, Kak. Tidak harus orang farmasi ya ini. Enggak. Oke, thank you Kak. Oke. Tapi sebenarnya balik lagi ya. Balik lagi tergantung ke industrinya masing-masing. Orang PPIC harus orang farmasi atau enggak? Enggak. Karena dia maksudnya hanya dia yang penting punya kemampuan manajerial yang baik ya. Gimana cara dia mengkoordinasikan antara setiap bagian, gimana cara dia mengkoordinasikan agar demand-nya tetap terpenuhi. Nah, tapi ada juga kan industri farmasi yang punya prinsip kayak, gua mau menjaga kualitas perusahaan gua dengan cara semua personil gua yang berhubungan dengan ngomongin produksi, ngomongin gudang, dan segala macam yang berhubungan dengan proses produksi itu harus orang farmasi. Misalnya harus apoteker, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau dari segi segi regulasi atau segi izin gitu ya, orang PPIC nggak harus orang farmasi. Tuh. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita next ke bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas sebenarnya teman-teman pasti udah tahu ya, kayak bangunan industri farmasi itu harus kayak gimana sih bagusnya, yang seharusnya. Tuh. Sebenarnya balik lagi, tujuan utamanya kayak, kita nggak harus kok ngafalin mutlak bangunan industri farmasi, dindingnya harus pakai apa bahannya, kayak, terus harus desainnya kayak gimana, nggak harus dihafalin. Tapi sebenarnya bisa kita logikain. Logikain gimana, Kak, maksudnya? Maksudnya kan intinya, tujuannya kita bikin obat loh. Kita bikin sesuatu yang fungsinya buat nyembuhin orang sakit. Kita bikin sesuatu yang tujuannya buat menyembuhkan penyakit. Gimana caranya kita jaga kualitasnya dengan cara mengurangi atau menghindari atau menghilangkan kontaminasi. Ya, jangan sampai ada kontaminasi. Tujuannya ya gimana caranya jaga kebersihannya. Entah dari kita nggak menghindari adanya debu, entah dari nggak boleh ada hewan, entah dari pokoknya apapun yang bisa mengkontaminasi produk kita. Itu ya tujuannya. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang harus dihafal mutlak. Gitu. Terus, teman-teman juga pasti udah tahu ada beberapa
produksi obat yang memang bangunan dan fasilitasnya harus dibikin secara terpisah. Produksi apa aja? Produksi sediaan steril. Kenapa sediaan steril sama sediaan non-steril harus dipisah, Kak? Emang nggak bisa kalau gabung aja? Bukan nggak bisa ya, tapi kita sama-sama tahu ya, dari segi klasifikasi ruangannya aja udah beda. Sekarang logikanya gini, kita mengkondisikan suatu ruangan untuk produksi sediaan steril, misal HEPA filternya, pencahayaan lampunya, ngatur tekanan udaranya, itu pasti butuh budget, butuh cost yang lebih besar. Sekarang untuk produksi sediaan non-steril, kita kan nggak harus se-strict produksi sediaan steril ya. Industri farmasi mana yang mau bikin satu fasilitas produksi, satu bangunan dengan standar yang sama, misal pukul rata standar produksi sediaan steril. Padahal ada produksi sediaan non-sterilnya juga. Industri farmasi mana yang mau buang-buang duit lebih gede kalau misalnya kita bisa ngeluarin duit lebih hemat? Ya, makanya udah jelas pasti produksi sediaan steril sama non-steril itu dibikin terpisah. Selain dari memang untuk menghindari kontaminasi. Ya, kalau menghindari kontaminasi mah nggak harus steril dan non-steril, antara non-steril dan non-steril pun ya memang nggak boleh ada kontaminasi, ya logikanya teman-teman. Tuh. Terus, sediaan beta-laktam. Kenapa sediaan beta-laktam harus dibikin terpisah ruang produksinya, teman-teman? Karena kalau terkontaminasi atau ada ini kontaminasi silang bisa bahaya, katanya resiko untuk alergi terhadap beta-laktam lebih tinggi gitu, Kak. Ya, betul. Beta-laktam harus dipisah karena kalau ada orang yang alergi beta-laktam, resiko terburuknya menyebabkan shock anafilaktik. Makanya dia harus dibikin terpisah untuk menghindari adanya kontaminasi silang. Karena kita nggak tahu ya, apakah semua operator atau semua karyawan di industri kita nggak alergi beta-laktam? Who knows? Ya, makanya kita harus tetap jaga-jaga. Terus, sitostatik atau obat-obat onko, kenapa harus dipisah produksinya, teman-teman? Kak Elia deh, Kak Elia. Kenapa, Kak, kalau produksi sitostatik harus dipisah? Karena mengganggu di mengganggu tubuh. Bisa dibilang begitu. Udah jelas ya, obat-obat sitostatik itu fungsinya, tugasnya, cara kerjanya untuk merusak sel. Kenapa? Ya kan orang-orang yang dengan penyakit kanker itu pertumbuhan selnya abnormal. Kita mau menghambat atau menghentikan atau mengurangi pertumbuhan sel tersebut ya. Nah, tapi gimana ceritanya kalau bahan tersebut nempel di orang yang ya sebenarnya normal, gak kenapa-kenapa? Kan pasti bahaya dong. Resikonya emang gak akan kerasa 1-2 tahun yang akan datang. Mungkin di 10-20 tahun yang akan datang. Gitu ya. Makanya kita menghindari kontaminasi. Kita menjaga kontaminasi ke lebih banyak orang, ke lebih banyak operator. Makanya harus dengan sistem tata udara yang misah sendiri, limbahnya misah sendiri. Biar apa? Biar nggak mengkontaminasi banyak orang. Biar nggak lebih merugikan banyak orang. Gitu. Terus produksi hormon juga sama, kurang lebih sama kayak sitostatik, harus dipisah karena ya sama. Hormon ya. Kayak pasti teman-teman udah bisa bayangin lah, kayak orang nih normal kondisinya.
kekontaminasi atau ketempelan gitu sama obat-obat yang fungsinya untuk mengganggu keseimbangan hormon gitu. Pasti efeknya akan ada dong. Ya emang nggak akan kerasa 1-2 hari sekarang. Nanti mungkin 1-2 tahun ke depan gitu. Makanya harus dibikin terpisah, harus dijaga sebaik mungkin agar tidak mengkontaminasi banyak orang. Nah, terus orang-orang yang produksi di dalamnya gimana, Kak? Orang-orang yang produksi di sediaan-sediaan onko, sediaan-sediaan hormon, pasti udah dapat pelatihan untuk melakukan penanganan produk sebaik mungkin ya. Biar apa? Biar mengurangi resiko kontaminasi. Kalau misalnya, oh dia udah lolos pelatihan, baru dia bisa jadi operator di bagian tersebut. Tapi kalau dia nggak lolos pelatihan, dia nggak akan mungkin bisa jadi operator di bagian tersebut. Tuh. Oke. Rangkuman singkat tentang bangunan di industri farmasi. Kayak nah, udah jelas ya dari kawat penggantung rangkanya itu kayak harus kayak gimana. Terus harus ada rangka penyangga gipsumnya. Terus nggak boleh langsung bolong ke rangkanya gitu kan, harus ada si plafonnya. Lampu-lampu nggak boleh dibiarin lampunya kayak bolong langsung lampu, harus ada rumah lampunya ya. Terus nggak boleh ada sudut-sudut ya, harus dibikin melengkung. Terus dinding-dindingnya harus diepoksi. Sebenarnya balik lagi tujuannya apa? Mengurangi kontaminasi ya. Jangan sampai ada tempat-tempat yang memungkinkan buat debu-debu nempel atau apapun lah yang memungkinkan untuk kontaminasi. Gitu. Oke. Mungkin yang sedikit penting di bangunan dan fasilitas itu biasanya di rekomendasi kekuatan cahaya ya, kayak di masing-masing, kayak emang di industri farmasi masang lampu tuh sebebas itu ya kayak kita bikin rumah? Enggak ya teman-teman, udah ada aturannya. Oh, di gudang kita tuh harus masang lampu dengan kekuatan cahayanya tuh berapa lux sih? Kayak misal gudang dengan luas sekian meter tuh butuh berapa lampu. Itu kita ukur dari mana? Kita ukur dari kekuatan cahayanya. Jadi minimal satuan luxnya itu di 200 lux. Misal, oh pakai 3 lampu, udah cukup nih dapat kekuatan cahaya segitu. Oh ya udah berarti cukup. Misal, oh tapi pengen lebih terang ya mangga. Tapi minimalnya kekuatan cahayanya segitu. Untuk ruangan-ruangan yang dipakai untuk kegiatan yang lebih kritikal pasti membutuhkan kekuatan cahaya yang lebih besar. Biar apa? Biar jelas ya, nggak remang-remang gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau belum ada, mari kita lanjut. Kita lanjut ke bagian peralatan. Oke. Peralatan pembuatan obat udah jelas harus ditempatkan, harus dikualifikasi dengan tepat. Biar apa? Biar mutu obat yang dihasilkan terjamin dan seragam dari batch ke batch. Intinya tetap kita mau mempertahankan yang namanya konsistensi. Kita pengen produksi kita tuh menghasilkan produk yang konsisten kualitasnya gitu ya. Makanya kita beli alat yang enggak serta-merta, enggak semata-mata langsung dipakai aja. Kita harus kualifikasi dulu. Oh, alatnya tuh beneran bisa beroperasi sesuai dengan yang kita harapkan nggak sih?
oh kemampuan repeatabilitas dari alatnya bagus nggak sih? Kita harus memastikan itu sebelum kita ngomongin konsistensi dari kualitas produk kita. Kalau alatnya aja repeatabilitasnya udah jelek, gimana mau menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten, ya kan? Terus, penggunaan peralatan udah jelas harus memperhatikan kebersihan buat mencegah kontaminasi silang. Itu udah jelas, makanya ada yang namanya line clearance ya teman-teman. Terus, ngomongin peralatan, bahan-bahannya, ini bisa teman-teman baca aja. Intinya, kita harus memilih peralatan yang tidak mengkontaminasi produk. Maksudnya gimana? Misal, milih peralatan-peralatan yang kayak misalnya mesin mixing, apapun lah yang dari besi gitu ya. Kayak nggak boleh dong pakai besi yang bisa karatan. Atau kalau karatan, nanti karatnya gimana? Nempel ke produk, leaching ke produk. Nggak boleh dong, gitu kan. Makanya harus pilih bahan-bahan yang memang tidak berkarat atau tahan karat. Terus, misal kita pilih alat-alat gelas. Alat-alat gelas juga udah jelas dong, kita harus pilih alat-alat gelas yang bagus. Nggak kayak, cuman buat di lab doang. Cuman buat di R&D doang. Nggak gitu. R&D itu awal mulanya cikal bakalnya dilahirkannya produk-produk baru. Kita harus menjaga kualitas sejak awal ya. Filter, bahan-bahan filter udah jelas dong. Nggak boleh asal milih filter. Oh, udahlah gue pakai filter ini aja yang murah, yang gampang dibelinya, yang banyak ketersediaannya. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus mikirin produk kita eh, pelarutnya apa, filternya bisa dijamin, bisa dipastikan nggak leaching ke produk atau enggak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Intinya bangunan fasilitas, peralatan, kita konsepnya nggak harus ngafalin kok kayak filter yang boleh apa aja dan segala macam. Nggak, intinya kita megang konsepnya kalau ya kita mau menjaga kualitas produknya. Nggak boleh ada kontaminasi ke produk. Gitu. Terus, bab selanjutnya kita ngomongin tentang produksi. Oke, kita ngomongin alur produksi. Gimana sih sebenarnya alur produksi di industri farmasi? Mungkin di sini teman-teman juga ada yang udah punya pengalaman PKPA di industri farmasi, ya. Atau mungkin ada teman-teman yang memang udah sempat kerja. Boleh kita sharing aja ya. Oke, kurang lebih singkatnya alur produksi di industri farmasi itu kayak gimana? Pertama, awal mulanya dari tim PPIC plus produksi. Buat apa? Buat ngediskusiin plan produksinya. Wah, kok bisa sama mereka? Ya yang punya data demand dari marketing kan orang PPIC. Ya udah jelas dong, tapi orang PPIC nggak bisa dong memenuhi demand marketing tanpa orang produksi. Makanya mereka harus berembuk. Berembuk untuk apa? Untuk ngomongin, nih, demand kita bulan ini segini. Kita mau gimana nih rencana produksinya? Bahan butuh berapa? Cukup nggak? Kalau beli harus berapa? Kalau misalnya mau beli bahan, oke, mau beli bahan tuh butuh waktu berapa lama? Kayak gitu-gitu. Itu semua harus sudah direncanakan. Oke, udah direncanain, jadwal produksinya mau kayak gimana, pesan bahan dong. Pesan bahan-bahan kayak bahan bakunya harus dipesan buat memenuhi kebutuhan produksi bulan ini. Ya, udah kayak gitu bahan datang seperti biasa dikarantina dulu, diperiksa sama tim QC seperti yang tadi kita udah bahas. Kalau misal selama karantina dia dikasih label kuning, kalau misalnya dia memenuhi syarat mutu yang ditetapkan oleh industri farmasi tersebut, dia akan diloloskan biasanya labelnya warna hijau. Kalau misalnya ternyata nggak masuk spek nih, ya udah berarti dia di reject dong. Dikasih labelnya biasanya warna merah. Bahan udah oke semua, lanjut ke proses produksi sampai jadi produk jadi. Di situ ada tahap IPC. Kalau misalnya ngomongin
IPC biasanya dilakuin sama siapa, Kak? Sama QC atau sama orang produksi? Sama QC, ya. Tapi untuk samplingnya sama siapa, Kak? Sama orang produksi atau sama orang QC? Balik lagi ke kebijakan masing-masing industri. Ada yang disampling orang produksi, orang QC tinggal ngambil sampelnya, periksa. Ada yang memang disamplingnya sama orang QC. Mereka yang sampling, mereka yang periksa. Oke, udah jadi produk jadi, diperiksa sama orang QC. Oke, misalnya hasilnya udah memenuhi spek, udah diluluskan sama orang QC produk jadinya, berarti batch record, hasil pengujian, semuanya dikirim ke QA. Dilakuin verifikasi sama orang QA, misal orang QA mencium bau-bau kejanggalan, entah dari proses produksinya atau misal dari proses pemeriksaannya, dari pas analisanya. Nah, kalau misalnya kayak gitu pasti orang QA menyelidiki dulu ada apa dan segala macam. Kalau misalnya udah oke, baru produknya rilis. Kalau misalnya produknya udah rilis, setiap produk, setiap batch itu pasti harus disimpan sampel tertinggalnya. Tuh, sampai situ. Ada yang mau ditanyain? Kak, boleh bisa tolong jelasin nggak, Kak? Aku masih agak bingung kalau untuk ruang karantina sama ruang reject itu gimana sih, Kak, bedainnya gitu. Saya sering ada pertanyaan gitu kan, terus aku sering kebalik-balik gitu, Kak. Maksudnya ruang karantina sama ruang reject? Jadi misalkan ada suatu produk tuh, terus abis itu dia misalkan produknya itu baru datang. Nah, baru datang ke industri tersebut, kemudian dilakukan pengujian. Terus itu masuknya karantina ya, Kak? Iya, selama Tapi kalau produk misalkan itu diuji, disimpan di ruang karantina. ya, tapi kalau misalkan dia itu gagal, nanti produk apapun yang tidak sesuai dengan kualifikasi pasti masuknya ruang reject gitu, bukan karantina lagi. Iya, betul. Kalau misalnya udah keluar hasil dari QC, oh dia nggak sesuai spek, dia pindah ke ruang reject. Oh, gitu. Oh, ya udah, ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Gak ada, kalau nggak ada kita next. Next, ngomongin produksi, biasanya suka ditanyain juga ya teman-teman. Bahan yang dipakai buat sanitasi ini tuh mekanisme kerjanya kayak gimana ya? Mekanisme kerjanya apa ya? Gitu. Makanya di sini aku lampirin sedikit tentang bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk sanitasi di industri farmasi beserta mekanisme kerjanya kayak gimana dan konsentrasi yang digunakannya berapa. Ini sebenarnya ada di POPP sih kalau aku nggak salah ini tuh. Oke. Sebenarnya bahan-bahan yang dipakai buat sanitasi itu macam-macam ya. Ada dari golongan alkohol, golongan aldehid, ada dari golongan-golongan asam prasetat, golongan biguanit, golongan fenol. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Oke, yang umum, etanol. Etanol biasa dipakai di konsentrasi 70%. Mekanisme kerjanya dengan denaturasi sel protein dan enzim. Terus yang selanjutnya kalau ada denaturasi sel protein, enzim, udah jelas pasti mengganggu proses metabolismenya. Ya, proses metabolisme berarti mengganggu proses pembelahan selnya. Secara protein, enzim dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme. Tuh. Terus yang biasa dipakai formaldehid dalam bentuk gas. Mekanismenya kayak gimana? Sama denaturasi protein sama enzim juga. Terus nanti bisa mengikat lapisan luar dari sel. Terus yang umum dipakai tuh, nah, gas etilen oxide. Gimana sih mekanisme kerjanya? Dia alkilasi pada senyawa yang diperlukan dalam reaksi metabolisme. Ini bisa teman-teman baca sendiri aja nanti. Biar apa? Kan sebenarnya kadang kita tuh kayak, oh nemu soal, nah gimana ya mekanismenya? Kadang kita googling-googling aja ya. Tapi sebenarnya
Itu tuh ada loh di CPOB. Itu tuh, oh misalnya di CPOB-nya nggak ada kok, Kak. Kalau nggak ada di CPOB-nya, berarti teman-teman harus lihat di POPP-nya. Ya, kan semua yang belum ada di CPOB atau yang dirasa kurang jelas di CPOB itu pasti dijelaskan lebih lanjut atau dijelaskan lebih detail di POPP-nya. Gitu. Tuh, bisa teman-teman baca aja ya nanti. Oke. Ini mungkin yang baru di CPOB 2018. Sebelumnya kita nggak ngomongin ya tentang cara penyimpanan obat yang baik itu kayak gimana. Sebelumnya kita ngomonginnya ada hygiene. Tapi kalau sekarang ya bab hygiene-nya udah dilebur ke personalia, udah dilebur ke bangunan dan fasilitas. Karena ya hygiene harus diterapkan oleh semua bagian di perusahaan tersebut tanpa terkecuali. Ya, bukan cuma orang produksi, bukan cuma orang QC, ya semua orang yang ada di industri tersebut harus menerapkan sanitasi dan hygiene gitu. Oke, ngomongin cara penyimpanan obat yang baik sebenarnya ini tujuannya lebih ke kualitas obat tuh nggak hanya sampai obat itu dirilis loh. Kualitas obat tuh harus dijaga selama masa penyimpanannya juga. Ya, sampai obat itu nyampe ke tangan pasien, nyampe ke tangan customer. Gimana sih kita harus jaga produknya tetap bagus? Ya, tiada lain, tiada bukan, ya kita harus nyimpannya juga di kondisi yang memang seharusnya ya, di kondisi yang direkomendasikannya. Tuh, mulai dari gudang bahan baku, bahan pengemas, sampai produk jadinya memang harus terkontrol tempat penyimpanannya. Oke nih, sekarang misalnya eh, gudang produk jadinya dikondisikan sebaik mungkin. Dan bahan bakunya, lu jaga nggak bahan bakunya kualitasnya tetap bagus. Misal beli bulan ini mau dipakai bulan depan, selama 1 bulan disimpan di kondisi yang seharusnya atau enggak? Gitu. Karena balik lagi di 2018 kita tidak menentukan kualitas di akhir, tapi kita memang membangun kualitas produk itu sejak awal. Ya. Oke, terus kita ngomongin tentang suhu penyimpanan ya. Suhu penyimpanan, suhu ruang. Sebenarnya suhu ruang tuh bisa diartikan di 2 suhu ya. Ada yang bilang kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius, ada yang ngomong kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius. Tapi kalau kita refer ke kondisi Indonesia yang sangat panas dan lembab iklimnya, yang dibilang suhu ruang kita itu adalah kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius. Oke, terus kalau ngomongin suhu dingin itu di 2 sampai 8 derajat Celcius, suhu beku di bawah 0 derajat Celcius. Teman-teman pasti udah umum ya sama suhu atau kondisi-kondisi ini. Oke. Lanjut ngomongin ke pengawasan mutu. Ngomongin pengawasan mutu, sekarang kita bakalan ngomongin tentang sampling ya teman-teman. Kalau ngomongin metode analisa, kayak yang aku bilang tadi, dari mana sih orang QC dapat metode analisa? Orang QC sih gampang, dapat metode analisa tinggal ditransfer dari orang R&D. Mungkin kalau kayak gitu pertanyaannya dari mana sih orang R&D nemu metode analisa buat bahan baku, buat produk? Udah jelas ya. Pertama, kalau memang bahannya, produknya ada di kompendial, kita pasti pakai metode-metode yang tercantum di kompendial. Kompendialnya yang mana, Kak? Pakai Pharmacope kah? Pakai USP kah? Pakai apa? British Pharmacope kah? Pakai Japanese kah? Tergantung. Obat kita mau dipasarkan di mana? Oh, mau dipasarkannya lokal aja kok, di Indonesia aja kok, nggak ekspor.
ya udah, nggak usah ribet-ribet pengen comply ke metode luar, pakai aja metode yang sesuai farmakope, gitu. Misalnya kayak, "Oh tapi kan industri farmasi aku, eh refer-nya USP, masalah nggak?" Sebenarnya sekarang BPOM kita udah, udah apa ya, ngaturnya kayak, ya udah lu nggak apa-apa mau comply ke USP, mau refer ke USP atau ke kompendia luar, tapi minimal lu harus memenuhi aspek-aspek syarat-syarat yang ditetapkan di Indonesia atau ditetapkan di Farmakope Indonesia. Ya kalau misalnya ternyata di kompendia luar ada lebih-lebihnya, terus lu mau uji, ya nggak ada masalah. Yang penting minimal se-Farmakope Indonesia udah comply gitu. Kalau misalnya nggak ada di kompendia gimana, Kak? Kalau nggak ada di kompendia, udah pasti kita cari dari jurnal, cari dari penelitian orang, terus nantinya kayak gimana? Nantinya tetap aja metodenya harus divalidasi. Kita ngambil metode-metode dari kompendia, kita nggak lakuin modifikasi, kita cukup verifikasi ya. Verifikasi tujuannya buat apa? Buat mastiin metodenya bisa diaplikasikan nggak di tempat kita, dengan kondisi instrumen kita, dengan kondisi, ya pokoknya segala kondisi yang kita punya. Kalau misalnya kita plak-plak pakai metode kompendial. Kalau misalnya kita pakai metode kompendial, tapi kita lakukan modifikasi sesuai kemampuan kita, atau nggak ada nih prosedurnya di kompendial, kita ngambil dari jurnal, atau kita develop metode sendiri. Berarti kita harus validasi ya. Untuk mastiin apa? Mastiin metodenya beneran bisa dipakai nggak buat analisa produk kita. Gitu. Terus ngomongin orang QC. Sampelnya pasti banyak banget dong. Ya, kayak kita beli bahan baku nggak mungkin dong kayak sekilo, 2 kilo. Industri farmasi loh ini, kayak pasti beli ratusan kilo. Ratusan kilo emangnya 1 karung, 2 karung? Enggak dong, 1 karung, 2 karung beras aja cuma 25 kilo ya. Ini kita mau punya berapa ratus karung gitu kan. Orang QC mau cek dari semua karung, mau cek dari semua drum. Nggak mungkin kan? Pasti ada yang namanya sampling. Biar apa? Ya, biar efektif dan efisien ya. Kayak nggak perlu dong kita meriksa dari semua karung atau dari semua drum gitu. Nah, terus gimana sih pola samplingnya atau pola pengambilan sampelnya? Ada 3 pola pengambilan sampel yang pasti teman-teman udah cukup paham juga ya. Ada pola N, pola P, sama pola R. Oke, yang umumnya dipakai di industri farmasi yang mana? Udah jelas yang pola N ya. Ya, pola N itu kita ngitungnya gimana? Ngitungnya 1 plus akar N. Misal kita nerima 100 tong bahan. Berapa sih yang harus kita sampling, yang harus kita buka? Berarti 1 plus akar 100. Ya. Berapa sih jumlah yang harus diambil? Ya harus cukup untuk pemeriksaan full spec. Ya. Oke. Sampling dengan pola N dilakukan pada kondisi yang seperti apa? Pola N itu digunakan jika bahannya itu homogen dan diperoleh dari pemasok yang disetujui. Maksudnya gimana? Bahan homogen sama nggak homogen, simpelnya kalau bahan-bahan yang bentuknya serbuk, hablur, itu termasuk bahan-bahan yang homogen. Terus bahan-bahan yang nggak homogen kayak gimana, Kak? Contohnya? Contohnya simplisia atau bahan-bahan alam, ya. Nah, itu termasuk ke bahan yang tidak homogen. Ya simplisia, gimana kita mau bilang homogen? Emang ukurannya sama semua? Emang ukuran partikelnya terukur? Kan enggak, ya. Diperoleh dari pemasok yang disetujui. Maksudnya kayak gimana? Sebelum kita pesan barang, ada yang namanya proses penilaian pemasok ya. Penilaian pemasok tuh apa aja sih aspeknya? Emang kita mau beli bahan baku dari pemasok yang abal-abal,
Kan enggak ya, kita harus cek mereka beneran punya izin atau enggak, mereka comply ke kompendial mana. Ya pokoknya semua unsur-unsur regulasinya mereka. Kalau misalnya, oh pemasoknya memang udah oke nih, pas penilaian pemasok, udah pemasok yang rutin ke kita, gitu. Berarti kita akan sampling pakai pola N. Terus kalau pola P, pola P itu caranya 0,4 kali akar N. Pola P dipakai untuk kondisi seperti apa? Untuk tujuan identifikasi ya, untuk bahan-bahan yang homogen. Maksudnya gimana, Kak? Pas kita awal, gimana ya, sebelum kita melakukan pembelian rutin bahan tersebut, kita mau beli rutin kan buat bahan tersebut, buat produksi rutin. Nah, pasti kan kita awalnya tuh kayak pasti beli sedikit-sedikit dulu dari beberapa pemasok ya. Kayak misal, oh gue mau bikin tablet, tapi target disolusi gue harus segini nih. Nah, itu biasanya kita tuh beli dari beberapa pemasok, kita lihat speknya. Oh mana nih yang ukuran partikelnya masuk spek kita, mana nih yang bahannya tuh memenuhi kriteria yang kita pengen. Nah, kita pasti sampling dulu. Nah, kalau misalnya kita mau sampling atau mau identifikasi doang, nih bahan yang dia kasih, gue beli paracetamol, beneran paracetamol nggak sih? Gitu kan, kayak logikanya kita nggak perlu dong ngambil banyak-banyak. Ya, kita mau identifikasi doang loh. Makanya dipakailah pola P. Bukan buat pemeriksaan rutin ya. Maksudnya pemeriksaan rutin tuh pemeriksaan full spek. Kita cuma mau identifikasi doang. Bahan yang dia kasih tuh bener nggak sih? Tuh, kayak ketika kita beli sampel dari beberapa pemasok, nggak mungkin kan kita langsung beli banyak, misalnya 100 kilo. Nggak mungkin, namanya juga sampling. Paling kita beli mentok-mentok sekilo atau berapa puluh gram, berapa ratus gram. Kita sampling lah gitu. Pola R, pola R dipakai buat bahan yang tidak homogen atau berasal dari pemasok yang belum dikualifikasi. Sama, misalnya bahan yang gak homogen tadi, misalnya bahannya bahan alam, simplisia, kita sampling pakai pola R atau dari pemasok yang belum dikualifikasi. Maksudnya gimana? Teman-teman pasti tahu ada yang namanya second source, kita udah punya nih satu pemasok yang emang udah rutin masuk ke kita, tapi kan nggak boleh ya, kita harus punya second source. Takut-takutnya pemasok itu tiba-tiba nggak bisa supply bahan baku ke kita, gimana ceritanya? Masa kita mau nggak bisa produksi? Kita harus punya backup dong, harus punya second source dong. Nah, pas kita pas kita sampling bahan yang datang, kan kalau misalnya dari pemasok yang udah rutin, biasa kita samplingnya pakai pola N. Nah, kalau misalnya pas kita dapat nih, oke, second source kita coba dulu nih dari si A suppliernya. Berarti kita samplingnya akan pakai pola R dulu, karena kita masih mau menentukan pemasok lagi. Tuh, pemasoknya belum terkualifikasi atau bukan pemasok yang rutin mensuplai barang ke kita. Tuh, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada? Oke, kalau belum ada, kita next. Next ke inspeksi diri atau audit mutu. Audit mutu itu apa sih? Audit mutu itu intinya evaluasi ya. Evaluasi nih penerapan CPOB-nya udah sebagus apa sih? Kayak kita udah tahu kan, kita tuh pasti kena sidak atau kena audit dari BPOM. Nah, kasarnya sebelum kita diaudit sama BPOM, nah kita harus jaga-jaga dong. Kita harus mastiin emang penerapan CPOB di tempat kita tuh udah bagus. Nah, makanya ada yang namanya inspeksi diri atau audit mutu buat nge-review penerapan CPOB-nya konsisten atau enggak gitu ya. Dilakukan minimal 1 tahun sekali, terus nggak boleh dilakukan sama misal
orang produksi, nggak boleh diaudit sama orang produksi lagi. Ya, nanti ada unsur kepentingan. Nanti kayak, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Harus diauditnya sama yang beda departemen. Biar apa? Biar real-realan aja ya, biar fair-fairan. Ya lu ada temuan ya ada temuan, lu nggak ada ya nggak ada gitu. Terus, kalau audit mutu ada temuan, tetap aja harus ada yang namanya corrective action, preventive action. Padahal kan cuma audit mutu sama-sama sama teman satu industri. Yang nggak bisa gitu. Sebelum terjadi resiko yang fatal, kita harus lakuin dulu dong corrective action-nya apa untuk memperbaikinya. Terus biar ke depan yang nggak kayak gitu lagi, mau kayak gimana gitu. Ya, ibaratnya gladi resik sebelum diaudit BPOM lah ya. Tuh. Terus biasanya suka ditanya ya kayak kalau temuan kayak gini tuh termasuk temuan tingkat kekritisan kritis, eh, dampak nggak besar atau dampak besar gitu kan? Biasanya moderate atau minor atau critical. Tuh. Sebenarnya sih nggak bisa ya dihafalin, oh yang dampaknya kritis A, B, C, D, E, yang dampaknya moderate E sampai G, nggak bisa kayak gitu. Yang harus kita pegang tuh konsepnya. Yang dibilang kritis tuh yang kayak gimana sih? Yang dibilang moderate tuh yang kayak gimana sih? Yang dibilang minor tuh yang kayak gimana sih? Gitu ya. Pertama, kita lihat dulu nih, yang tingkat kekritisannya memang kritis. Itu tuh yang kayak gimana? Itu adalah temuan-temuan yang bisa mempengaruhi mutu obat dan dapat mengakibatkan reaksi yang fatal terhadap kesehatan konsumen sampai menyebabkan kematian. Contoh, temuannya itu yang bisa menyebabkan kontaminasi silang, entah itu di bahan, entah itu di produk. Terus misal salah penandaan, itu mah udah jelas kritikal ya, kayak salah penandaan loh gitu kayak lu salah nandain bisa nyebabin kesalahan ke proses-proses atau ke step-step yang selanjutnya. Terus, misal produk steril diletakkan di daerah yang non-aseptis, ya udah jelas atau kritis ya. Gimana ceritanya tuh produk steril dibuka di daerah yang non-aseptis? Mau ngumpulin cemaran atau apa? Gitu kan. Intinya yang mengakibatkan atau mempengaruhi atau menyebabkan penurunan mutu produk itu pasti termasuk temuan yang kritis. Karena kalau mutu obatnya terganggu bahkan sampai menyebabkan reaksi yang fatal ke konsumen itu udah nggak bisa ditoleransi ya. Kalau yang berdampak besar atau moderate itu temuan yang mempengaruhi mutu obat tapi nggak berdampak fatal ke kesehatan konsumen. Contoh, peralatan ukur nggak dikalibrasi atau di luar batas kalibrasinya. Oke. Terus penyimpangan dalam proses tuh nggak didokumentasi dengan benar. Nggak lengkap tuh ngisi catatan batch atau batch record. Terus nggak dilakukan inspeksi terhadap perusahaan penerima kontrak. Jadi misalnya udah nerima nih dokumen-dokumennya, oh ternyata dia udah bener, tapi kita nggak inspeksi langsung. Kayak kita main percaya-percaya aja sama mereka ngelihat dokumen-dokumennya. Gitu kan harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Terus ngisi batch record, misalnya ada yang kosong-kosong, ada yang bolong-bolong, kayak skip nulis, males nulis. Terus kalau yang berdampak kecil atau minor, temuan-temuan yang kecil pengaruhnya terhadap mutu obat dan tidak berdampak terhadap kesehatan konsumen. Kayak pembersihan gudang nggak sesuai jadwal, permukaan dinding yang retak. Kayak kan sebenarnya semuanya kita lakukan dalam upaya preventif ya. Nggak boleh ada dinding yang retak.
Jangan sampai tuh dari dinding retak tuh menyebabkan cemaran-cemaran nantinya, gitu kan. Kayak kita nulis pakai pensil, nanti jadi kehapus, jadi hilang datanya, gitu. Itu temuan-temuan minor yang maksudnya bisa diperbaiki, gitu ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kak, aku mau nanya. Boleh. Kalau misalkan untuk ganti metode analisis ataupun metode validasi, itu masuknya mayor apa gimana, Kak? Apa? Maksudnya ganti metode analisis? Jadi kan misalkan di soal ada tuh di perusahaan, misalkan industri farmasi mengganti metode analisis. Nah, itu termasuk apa namanya? Ini dimasuk ke apa namanya? Tingkat apa gitu? Kekritisannya itu masuk ke mana, Kak? Oke. Yang namanya ngeganti metode analisis. Metode analisis itu nggak bisa asal diganti ya, teman-teman. Gimana ya? Sebenarnya sih konsep ngeganti metode analisisnya karena apa dulu? Ya, pertama kalau misalnya ngeganti metode analisisnya karena kan kayak farmakope diupdate dia berapa lama sekali ya. Terus kita harus melakukan pembaharuan, ngikutin kayak farmakopenya diupdate nih tahun 2020. Berarti kita harus update dong, ngelihat ke farmakope 2020 ada perubahan metode atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu nggak masuk ke dampak kritis kan, karena sebelumnya kita udah comply ke metode yang sebelumnya, tapi kita belum update gitu. Jadi ya berdampak besar, tapi nggak berdampak fatal gitu. Karena sebenarnya kita udah comply, tapi kita belum update, misalnya kayak gitu. Ngeganti metodenya dalam kasus apa dulu sih sebenarnya? Tapi kalau ngeganti metode tuh menurut aku nggak kritis ya, karena kita sebenarnya tetap meriksa produk tersebut, tetap memastikan kualitas produk tersebut, cuman kita melakukan perubahan metode gitu. Misal contoh kasusnya yang sering terjadi di industri farmasi sih kayak gitu ya, kayak ada update nih, tapi kayak belum sempat nih ngupdate metodenya ke metode yang selanjutnya, belum sempat ngeganti metodenya gitu. Itu biasanya salah satu temuan-temuan di industri farmasi. Gitu paling Kak Amal. Sama satu lagi, Kak, Kak, waktu itu aku pernah lihat di latihan soal TO gitu, terus ada tingkat kekritisannya tuh observasi. Nah, observasi itu maksudnya apa ya, Kak? Observasi. Iya, ada. Tapi aku juga Observasi nggak itu bingung. sebenarnya bukan temuan nggak sih? Maksudnya kayak apa ya? Belum menjadi temuan, cuman baru jadi notice doang gitu buat industri farmasinya. Kayak itu tuh yang lo lakuin tuh nggak salah, tapi nggak bener juga. Jadi kayak harus dipantau gitu loh. Gimana sih menjelaskannya ya? Agak susah. Kalau kita di audit BPOM, ada kayak gitu, kayak ketahuan nih. Apa ya contohnya ya? Sebenarnya apa ya, kayak contoh lucu-lucu ya. Contoh lucu-lucu kayak jumlah WC, jumlah kamar mandi, jumlah toilet. Sebenarnya kan per jumlah karyawan berapa tuh ditentuin ya. Berapa sih jumlah kamar mandi yang harus kita punya. Nah, terus misalnya jumlah kamar mandi kita tuh kurang, kayak ketahuan. Jadi temuan nggak? Enggak. Ya maksudnya kan yang nggak ngaruh juga. Kayak, berarti dengan jumlah kamar mandi segitu tuh masih cukup juga. Cuman kan udah dikasih aturannya. Kayak, ya pasti BPOM nge-notice dong. Kayak, itu jumlah kamar mandi lu kurang. Tambahin ya, nggak akan dimasukin di list temuan. Cuman jadi notice, ntar pas dia audit lagi, dia bakal inget tuh. Jumlah kamar mandi lu sekarang udah cukup atau belum? Tuh. Kalau enggak, misal apa ya, kita ngelakuin perubahan denah, bukan perubahan denah, apa ya, kayak dari denah tuh sebenarnya nggak ada nih misalnya posisi lemari di situ.
Nah, tiba-tiba jadi ada kayak, itu nggak sesuai sama denah lu ya, gitu. Kayak di denah lu harusnya di situ nggak ada lemari, kok sekarang ada lemari. Tapi maksudnya bukan di tempat produksi ya, misal di eh, loker lah atau di mana gitu. Kayak kita ngelakuin perubahan-perubahan kecil yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi karena ketidaksesuaian jadi dinotis sama Bepom. Mungkin yang kayak gitu ya yang dibilang observasi. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Atau ada teman-teman yang punya pengalaman PKPA di industri farmasi atau punya pengalaman kerja di industri farmasi, mau sharing? Boleh. Menurut teman-teman gimana sih? Tada. Kalau tada, mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ngomongin ke penanganan keluhan. Ngomongin di penanganan keluhan itu kita ngomongin tentang penarikan kembali, recall. Oke, recall itu apa sih? Recall itu tindakan yang dilakukan untuk menarik semua produk dari peredaran. Ketika produk mengalami masalah atau kesalahan yang cukup fatal dan sangat berisiko pada pasien. Sebenarnya keluhan tuh nggak selalu recall atau penarikan kembali itu nggak selalu ketika ada masalah aja sih. Misal contoh pas kasus salah satu obat yang ternyata baru dikeluarin nih sama Bepom. Ada impurity-nya yang nggak boleh ada. Nah, sedangkan obat itu udah beredar di pasaran sejak lama. Ya industri farmasi kan pasti belum nge-spekin dong impurity tersebut. Nah, biasanya ada tuh industri-industri farmasi yang udah dengan kesadaran penuh duluan meriksa, oh ternyata produk gua tuh belum memenuhi spek Bepom yang baru itu loh. Nah, dia langsung narik produknya. Tapi ada juga yang kayak misal sama Bepom dikasih waktu, ya udah nggak apa-apa, ngabisin maksimal sampai 6 bulan gitu, produk yang udah ada di pasaran. Ya udah gue nggak mau tarik. Nah, nggak apa-apa juga. Jadi ada recall yang sifatnya memang mandatory karena produknya ketahuan bermasalah atau recall yang sifatnya eh apa ya? Kayak ya niat baik dari industri farmasinya aja gitu. Kesadaran dari industri farmasinya aja tuh. Oke, kalau di sini kita lihat keluhan itu bisa berasal dari produk defect atau karena pharmacovigilance. Bisa karena memang produknya ada yang salah di produknya. Misal, harusnya produknya clear, tapi tiba-tiba ada satu produk yang ternyata nggak clear, atau ada endapannya, atau ada partikelnya. Ketahuannya pas udah di pasaran. Gitu. Atau misal, tabletnya harusnya warnanya putih. Oh, tiba-tiba di pasaran ketemu nih tablet yang ada bintik-bintik hitamnya. Itu. Terus bisa juga karena pharmacovigilance. Contohnya kayak gimana? Kita masakin obat ke rumah sakit misalnya. Terus tiba-tiba kita dapat keluhan nih dari rumah sakit. Beberapa pasien yang dikasih obat tersebut tuh misal obatnya injeksi. Pas dipakein tuh alergi, atau pas dipakein tuh jadi demam, atau pasiennya kesakitan yang parah. Pokoknya berdasarkan keluhan-keluhan pasien atau reaksi-reaksi yang dirasakan oleh pasien setelah penggunaan obat kita. Nah, itu sumber-sumber keluhan. Keluhan-keluhan itu nanti lanjutannya kemana? Itulah di situ fungsinya sampel pertinggal. Oh, produk yang ada di pasaran udah ada endapannya. Oh, ada partikelnya. Ingat dong, kita punya sampel pertinggal. Kita cek sampel pertinggal kita. Sampel pertinggal kita rusak juga atau baik-baik aja. Catatannya dengan nomor batch yang sama. Ternyata sampel kitanya mah baik-baik aja gitu ya. Nggak kenapa-kenapa.
Nah, berarti harus ditelusuri dong di mereka cara penyimpanannya gimana, atau selama distribusi kayak gimana, atau itu kemasannya masih bagus atau enggak. Tuh ya. Terus kita juga harus telusuri ke batch record-nya ya. Misal sampel sampel pertinggalnya baik-baik aja kok yang kita punya, atau misalnya ternyata oh sampel pertinggal kitanya juga jelek. Nah, baru kita telusuri batch record-nya. Kita pakai bahan dengan nomor batch yang mana. Ingat sampel pertinggal bukan hanya untuk produk, tapi bahan baku, bahan pengemas pun disimpan sampel pertinggalnya. Jadi kita bisa cek, oh bahan baku yang itu kondisinya masih bagus enggak? Hasil pengujiannya memenuhi spesifikasi atau enggak? Pas proses pembuatan di batch record ada catatan yang aneh-aneh enggak? Gitu. Semua benar-benar diamati, benar-benar dianalisis ya, segala kemungkinan yang menyebabkan keluhan tersebut. Ya kalau misalnya ternyata memang, oh ya udah, kita mengakui keluhan tersebut, kita menerima, kita lakukan recall. Nah, ini recall itu ada yang mandatory recall, ada yang voluntary recall. Kalau mandatory recall ya memang penarikan produk yang berdasarkan perintah langsung dari BPOM. Misal, BPOM itu kan selalu melakukan sampling ya, sampling secara acak untuk produk-produk kita yang beredar di pasaran. Misal produk kita pas di sampling sama BPOM, ketahuan nih, oh kadarnya nggak sesuai sama syarat yang disyaratkan di Farmakope. Misal, syaratnya harusnya 98 sampai 102 misal. Oh, sampel kita pasti sampling BPOM diperiksa kadarnya cuma 90%. Nah, pasti ditanya dong kenapa dan segala macam, pasti dikasih surat tuh dari BPOM buat narik produk kita dengan nomor batch tersebut. Kalau voluntary recall kayak gimana? Itu penarikan produk yang dilakukan atas dasar temuan langsung dari industri farmasi dan bersifat sukarela. Misal, contohnya, ada keluhan dari rumah sakit tadi, kayak, oh pasiennya pas dipakein obat kita, pas disuntikin ngerasa sakit gitu. Sebenarnya kan rasa sakit tuh sifatnya relatif ya, tergantung dari ambang batasnya ke tiap orang gitu. Kayak nggak bisa diukur, oh sakitnya tuh yang gimana sih gitu. Nah, tapi mungkin ada industri farmasi yang kayak, oh daripada nama industri gua jelek, branding gua jelek, misalnya kayak, ah jangan pakai injeksi yang dari si itu, kalau dipakein sakit ya, mendingan gua recall aja. Misal mereka ngelakuin perbaikan terhadap produknya gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi, beberapa contoh dokumen-dokumen di industri farmasi. Ada dokumen induk industri farmasi. Itu dokumen yang menjelaskan tentang aktivitas terkait CPOB, ada spek-spek ya. Kayak dokumen yang menguraikan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi produk, bahan yang dipakai selama proses produksi. Terus ada dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk, instruksi pengujian atau metode analisis. Itu dokumen-dokumen yang menyajikan rincian semua mulai dari bahan awal, peralatan, misalnya sistem komputerisasi kayak metode nih, pakai HPLC, oh flow rate-nya berapa, oh fase geraknya kayak gimana. Itu semua dokumen-dokumen yang menjelaskan hal-hal tersebut. Oke. Yang harus di-notes penyimpanan dokumen, batch record atau catatan pengolahan batch, catatan pengemasan batch, itu harus disimpan berapa lama sih? Harus disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch tersebut. Atau 5 tahun setelah diluluskan oleh bagian pemastian mutu. Pilih mana yang lebih lama. Tapi biasanya udah jelas ya, nyimpan dokumen 5 tahun. Kenapa? Karena ya rata-rata
ED expire dari produk itu maksimal ya ada lah yang 3 tahun ya, tapi 3 plus 1 4 tahun. Sama 5 tahun masih lama 5 tahun. Jadi kita pilih nyimpen dokumennya selama 5 tahun. Kenapa sih harus ED plus 1? Kita harus antisipasi ya. Kayak siapa tahu pertama ada kan kadang ada juga ya orang yang kayak udah tahu obatnya ED tapi masih aja dipakai. Nah, kita harus antisipasinya kayak gitu, kayak tiba-tiba misal ada yang bilang nih, "Aduh, gue minum obat lu yang udah ED karena gue nggak cek, nggak ngeh gitu obatnya udah ED." Nah, kita bisa mastiin dari, oh sebenarnya kualitas produk kita masih bagus kok gitu ya. Dari mana taunya? Kita lihat dari batch record-nya, kita lihat dari sampel pertinggalnya. Tuh. Oke. Terakhir ke kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya itu ngomongin tentang kegiatan kerjasama antara dua perusahaan farmasi, baik sebagai sesama industri farmasi dalam negeri maupun dengan industri farmasi luar negeri yang membuatkan maupun mendistribusikan. Misal, nggak semua obat yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia itu kan buatan buatan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ya. Banyak juga yang sebenarnya produknya tuh dibikin di luar, di Indonesia cuma di-repack doang. Jadi kayak diproduksinya oleh perusahaan luar, tapi didistribusikannya sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu kan ada kegiatan kerjasama ya. Atau misal bisa juga eh, industri A mau produksi sediaan cair, tapi nggak punya nih fasilitas buat produksi sediaan cairnya. Terus industri tersebut juga belum mau berinvest. Kenapa? Misal mereka cuma punya produk sediaan cairnya satu doang nih. Sedangkan kalau invest tuh ya kayak nggak worth it aja, cuman buat produksi satu produk doang. Jadi dia numpang produksi di tempat yang memang punya fasilitas untuk produksi sediaan cair. Nah, kan ada kerjasama ya antara dua industri farmasi kayak, ya udah lu bikinin, tapi kalau lu udah bikinin kasih ke gua yang distribusiin. Jadi diproduksi oleh perusahaan yang memproduksi, tapi didistribusikannya tetap oleh perusahaan A atau industri A tersebut. Makanya di kegiatan alih daya itu ada yang namanya toll in, ada yang namanya toll out. Kalau toll in berarti kita sebagai penerima kerjasama. Berarti ada orang yang numpang ke kita, ada yang minta tolong ke kita. Kalau toll out gitu kita sebagai pengaju atau pemberi kerjasama. Kita yang minta tolong ke orang gitu. Tapi toll in dan toll out itu bukan hanya untuk kegiatan produksi aja. Misal, QC, kita mau periksa pakai metode A, tapi kita nggak punya instrumennya. Tapi kita juga belum sanggup buat invest. Karena misal yang perlu diperiksa pakai instrumen tersebut tuh cuman satu atau dua produk dari puluhan produk. Kan kayak kalau invest, ya belum worth it lah gitu. Nah, bisa aja kita juga numpang periksa ke lab atau ke lembaga-lembaga yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan gitu. Kayak tolong nih periksain. Kita pengen metodenya kayak gini gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Next tentang kualifikasi, validasi, sama uji stabilitas kita akan lanjut bahas besok. Sebelumnya aku nanya dulu, kan waktu awal pertemuan pertama teman-teman udah bahas tentang kimia analisis ya sama Karika. Di sana udah dibahas tentang validasi metode analisis belum ya?
Belum, Kak. Belum dijelasin kayak parameter-parameter kayak gitunya ya Kak pas di kimia analisis yang pertemuan pertama. Kayaknya belum deh, Kak. Nah, oke. Berarti kita sekalian bahas besok ya. Di validasi kita ngomongin validasi proses plus validasi metode analisis. Parameternya apa aja? Validasi pembersihan juga kan, Kak ya? Oh iya, sama validasi pembersihan juga ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Nggak ada. Kalau belum ada yang mau ditanyain, berarti kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutin besok ke materi kualifikasi, validasi, sama uji stabilitas. Oke? Ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Selamat Terima malam kasih, Kak. semuanya.